Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi kita belajar online ya melalui media YouTube ini. Hari ini kita beranjak ke pembelajaran 4 ya. Kalian harus tetap semangat ya. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa melaksanakan tatap muka ya. Baik, pembahasannya yang akan kita bahas yaitu kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia ya. Seperti kita ketahui bahwa pulau besar yang ada di Indonesia itu ada 5 ya. Oke, yang pertama ini adalah Sumatera ya. Nanti bisa kita cari ya, kalian bisa cari di Google bahwa di sini ada kenampakan alamnya ya, ada Leser, Kerinci, itu berupa gunung ya. Kemudian kalau sungai ini Sungai Musi, Asahan. Nah, kemudian sini memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut ya. Hutannya hujan terus. Kemudian untuk flora itu ada bungong jempa, kemudian ada kenanga ya, ini bunga ya. Kemudian fauna ada gajah, orang utan dan harimau ya, harimau Sumatera. Kemudian ada Pulau Jawa di sini. Pertama ada Gunung Semeru. Nah, ini tempat siapa nih? Pulau Jawa. Ada Gunung Merapi. Kemudian ada ketambangan sungai, ada Sungai Bengawan Solo, ini paling terkenal nih. Ada Sungai Citarum, Jawa Barat. Kemudian juga ada alamnya banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur ya, padang rumput kering ya. Kemudian floranya salak condet, bukan salak pondok ya, salak condet. Kemudian ada gandaria. Kemudian untuk faunanya ada banteng, kemudian ada ayam besar ya. Untuk Kalimantan, kemudian ada Sungai Kapuas, ada Kayahan, ada Barito. Kemudian untuk alamnya itu sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujannya sebagian besar, karena Kalimantan ini biasanya banyak hutannya ya, jauh di peta pun ya. Tidak seperti di Pulau Jawa, sudah banyak kok gedung-gedung tinggi ya, kota-kota. Kemudian ada floranya yaitu anggrek hitam, faunanya orang utan sama seperti di Sumatera ya, ada pesut, owak, bekantan ya. Kemudian ada di Pulau Sulawesi nih yang seperti huruf K. Gunungnya ada Gunung Lompo, Bangkang, Malino, sungainya Cenrana, Malilit, dan Poso ya. Kemudian biasa seperti itu ada hutan hujan dan padang rumput dan hutan bakau, nah, tempatnya merokok. Kemudian ada flora, eboni dan damar. Kemudian kalau fauna, maleo, kuskus, dan anoa. Nah, ini anoa ya. Kemudian ada di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Nah, di sini ada Gunung Rinjani, Tambora, Batur. Kemudian ada selat yang namanya ada Selat Alas, Selat Sumba, dan Selat Bali. Kemudian didominasi oleh padang rumput yang kering ya, sama tadi seperti di Pulau Jawa. Kemudian floranya ajang, kelincung, cendana. Kemudian ada faunanya ada komoro, jalak Bali. Nah, ini burung. Kemudian Kepulauan Maluku dan Papua. Ini paling timur saudara kita ya. Ada Gunung Gampunora, Ibu. Nah, ini namanya Ibu ya, Gunung Ibu. Kemudian Puncak Jaya. Ini yang ada saljunya ya. Ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Wah. Kemudian floranya bunga anggrek, larat, buah merah. Nah, ini obat nih ya, buah merahnya. Kemudian faunanya ada cendrawasih, nuri raja Ambon. Nah, itu ya ketampakan alam yang ada di negara Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ya.
banyak sekali sih sebetulnya, cuman ini garis besarnya yang memang unik ya, dan memang ini sebagian besar dilindungi oleh pemerintah. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemarin juga kita masih membahas ya, menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ayo, ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Ada berapa kemarin ya? Ada satu, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Ya, dengarkan nih kalau orang berbicara ya. Kemudian dua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks lisan tadi ya. Nah, apa sih masalahnya nih yang dicatat masalahnya ya, jangan mendengarkan apa kehendak sendiri. Nah, kemudian tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Ini ya, tiga ini harus ingat nih. Kalian kalau udah ngedenger ini nih, kalian udah jadi orang pinter ya. Karena belajar pun ambilnya dari sini ya. Pintaran orang itu dilihat dari bagaimana seorang bisa menentukan ide pokok ya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, loh, ini nilai-nilai Pancasila ini sedang digencarkan di Indonesia ya. Banyak katanya yang tidak Pancasilais. Nah, makanya kita harus lihatnya ya, kepedulian. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera ya. Kita dulu juga perang dengan Belanda ya karena satu tujuan ya. Masa kita sudah merdeka tujuannya kita beda, malah ingin berpecah belah ya. Tidak seperti itu. Baik, di sini ada sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhurnya yaitu hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi wajib warga negara Indonesia itu memiliki agama. Kalau dia tidak memiliki agama, tidak bisa buat KTP ya. Tidak bisa tinggal di Indonesia, diakui ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya ya. Jadi kalau kalian memandang rendah teman kalian, berarti kalian belum bisa mengamalkan sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi jangan merendahkan, jangan juga mengejek ya. Merendahkan itu mengejek. Kemudian sila ketiga itu nilai luhurnya itu nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Nah ini nih, kita bentar lagi kan hari kemerdekaan Indonesia. Nah ini nih yang dipakai nih para pahlawan pada zaman dahulunya, bersatu. Nah tapi bukan untuk perang kalau di sekarang ya, bersatunya untuk mewujudkan Indonesia yang maju ya, bukan berkembang lagi, maju, negara maju ya. Nah, kemudian sila keempat itu ada musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kalau ada masalah ya, karena kita berbeda-beda ya, baik suku, bahasa, adat istiadat, maka ini memecahkan masalahnya ini dengan mengamalkan sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Karena kalau sudah musyawarah terus terjadi mufakat, nah ini kita damai ya. Kemudian yang kelima yaitu setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Harus adil ya warga negara. Jangan tidak adil, karena ini kalau menimbulkan ketidakadilan ini maka akan banyak yang protes, kemudian menimbulkan kekisruhan, kerusuhan, nah dipecah deh bangsa Indonesia ya. Jangan, kita harus adil, baik dari segi pandang, maksudnya dari tempat pemimpin, baik kita juga sebagai warga negara kita juga harus adil ya.
Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita membahas tentang jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Nah, otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Ini diingat-ingat nih ya, alat gerak aktif, alat ya. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia ya. Jika kalian tidak memiliki otot ya ini tidak bisa bergerak ya. Makanya maaf yang sakit stroke, nah itu dia saraf atau otot itu sudah terputus. Nah, kemudian saat bekerja akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Nah, kita nih diulur, ditarik seperti main layangan ya, naik ulur naik, nah itu bisa bergerak ya. Nah, apa sih 3 jenis otot itu? Nah, ada 3 jenis otot. Siapa? Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot jantung. Kemudian yang ketiga adalah otot lurik. Ingat-ingat ya, ada 3 jenis otot. Otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ya, nanti kita bahas nih di pembahasan selanjutnya ya. Ingat, kemudian kita akan mencoba mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan. Nah, ini harus diingat ya, ide pokok adalah inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut nih untuk mengidentifikasinya. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kita sepertinya sudah ya, makanya didengarkan. Kalau ada yang berbicara tuh didengarkan dulu ya, jangan langsung ditolak. Kemudian yang kedua, catat semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ini harus sering mencatat setiap apa yang kita dengar, dan itu penting ya. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan ide pokok dari teks lisan yang berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Tulis deh setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Seperti itu ya, untuk mengidentifikasi ide pokok. Nah, yang ingin Bapak harapkan lebih banyak dari kalian ya ini ya, menentukan ide pokok, mengidentifikasi ya, karena dengan ini kalian bisa menjadi siswa yang gampang memahami ya. Kita lanjut lagi. Nah, ragam gambar pada ragam cover ya. Covernya kemarin sudah banyak yang ngirim tuh ya. Tidak sama persis tidak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha ya. Apa sih ragam cover? Nah, ini dia nih, ada 2 ya ragam cover berdasarkan kebutuhan buku. Ini apa nih? Ada disebut cover buku pendidikan. Nah, ini seperti mata pelajaran kita ya, buku tema ya. Ada cover buku masakan. Ini kaum ibu nih ya, kaum perempuan nih yang sering lihat masakan ya. Tapi sekarang juga bingung ya, perempuan sekarang udah banyak main game ya, main Mobile Legends ya, lupa sama bisa masak apa enggak ya. Mungkin karena udah kebanyakan tukang nasi goreng kali di luar. Ya, kemudian ada cover buku cerita ya. Nah, ini biasanya nih cerita anak ya, cerita rakyat, cerita anak ya. Ya, bagaimana dengan ya. Kemudian ada juga cover berdasarkan tampilan atau desain. Wah, ini yang sering digeluti ya. Cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Ini biasanya untuk perkuliahan nih yang kayak gini nih. Ya, tidak menarik kalau kata anak kecil ya, karena tidak ada gambarnya, hanya tulisan saja. Tapi kalau kita baca isinya, wah,
kita bisa mengendalikan dunia. Biasanya orang-orang yang seperti ini nih, yang baca ini biasanya orang-orang pintar ya, seperti dokter ya. Kemudian ada cover penuh warna dan gambar. Oh, ini biasanya ada di komik nih ya, biar anak-anak tertarik bacanya. Kemudian kita juga bisa melihat ilustrasinya. Oh, ini tokohnya seperti ini ya bentuknya. Nah, ini ya, cerita rakyat Nusantara. Ada dua tuh ya. Ya, ya. Berarti pembelajaran hari ini cukup sampai materi cover ya. Nah, nanti seperti biasa kalian akan diberikan tugas. Hanya saja tugas ini karena hari Jumat, Bapak spesial memberikan 5 tugas saja ya, 5 pertanyaan. Nanti akan kita bahas pada pukul 8.30 ya. Karena kita berbenturan dengan hari Jumat ya. Ya, Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.